Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fadia Nabila Hasya dengan NIM 2901056. Salah seorang mahasiswi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Sosiologi tahun 2020 Universitas Sumatera Utara. Adapun video kali ini saya buat sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Hubungan Antar Golongan dengan dosen pengampu Bapak Rahman Malik SOS MSI. Mata kuliah Hubungan Antar Golongan merupakan salah satu cabang dari ilmu sosiologi yang membahas terkait hubungan relasi sosial antar kelompok masyarakat. Suatu kelompok masyarakat biasanya terbentuk melalui pola interaksi antar individu yang kemudian memiliki perasaan persamaan kriteria dan karakteristik seperti ideologi, tujuan, kepentingan, sikap dan perilaku hingga perasaan nasib yang serupa. Adapun pola hubungan yang terjadi antar kelompok masyarakat terbagi ke dalam beberapa jenis. Di antaranya yaitu akulturasi, dominasi, integrasi, paternalisme, dan yang terakhir ada pluralisme. Adapun pada video kali ini, saya akan membahas terkait konsep pluralisme yang terjadi dalam hubungan interaksi sosial antara suku etnis Batak dan suku etnis Jawa. Yang mana konsep pluralisme sendiri merupakan suatu pemahaman terkait cara berpikir menghargai serta menghormati perbedaan yang ada antar kelompok masyarakat. Konsep ini mengedepankan kepada aspek toleransi antar kelompok masyarakat yang memiliki ciri khas dan karakteristik yang berbeda, sehingga setiap kelompok sosial tersebut dipandang memiliki kedudukan yang sama dalam masyarakat. Meskipun begitu, dalam dinamika kehidupan sosial, interaksi tidak hanya terjalin secara lancar tanpa adanya perselisihan. Masyarakat plural patut diapresiasi karena telah mampu menerima perbedaan yang ada oleh kelompok lain. Akan tetapi, ternyata pluralitas sendiri juga dapat memicu timbulnya sikap fanatisme dan juga etnosentrisme dalam suatu kelompok sosial. Dalam pandangan etnosentris dan juga fanatis ini, kebenaran mutlak berasal dari nilai-nilai yang ada oleh pribadi kelompoknya sendiri, sehingga perbedaan yang ada oleh kelompok lain justru dianggap sebagai suatu penyimpangan atau kesalahan. Oleh karena adanya pandangan tersebut, tidak jarang memicu perselisihan antar kelompok sosial masyarakat. Apabila suatu kelompok sosial masyarakat memiliki jiwa etnosentris dan juga fanatis yang terlalu kuat, maka dapat memicu perselisihan yang jauh lebih rumit, sehingga dapat menimbulkan perpecahan dalam hubungan interaksi sosial antar kelompok masyarakat. Dalam suatu wilayah tertentu, dihuni oleh berbagai masyarakat dengan latar belakang karakteristik yang berbeda, serta suku etnis dan ras yang berbeda pula. Oleh karena itu, masyarakat plural haruslah memiliki jiwa toleransi yang tinggi untuk dapat menghargai serta menerima perbedaan-perbedaan oleh kelompok masyarakat lain. Tidak jarang, perbedaan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat plural untuk tetap menjaga keharmonisan yang ada dalam hubungan interaksi sosial mereka. Pada suku etnis Jawa dan Batak, perbedaan yang paling signifikan terletak pada intonasi suara ketika berbicara. Jika pada suku Jawa sendiri intonasi suara lebih terkesan lemah lembut, maka berbanding terbalik dengan suku Batak, yang mana pada suku Batak sendiri memiliki intonasi suara yang cenderung lebih kuat dan tegas. Maka hal ini pula lah yang mendasari saya untuk melakukan survei dan wawancara lebih lanjut terhadap dua suku tersebut dalam konsep hubungan interaksi sosial berdasarkan konsep pluralisme. Nama saya Eli Dewi Ratnaningsi, usia saya 46 tahun. Nama saya Limawati Simamora. Usia kalau boleh tahu? Usia saya 47 tahun. 47 tahun. Pertama, kalau berbaur dengan
suku yang lain seperti suku Batak atau Nias gitu misalnya, ya agak sedikit terkejut ya, karena kalau mereka itu kan kalau berbicara atau memanggil ngobrol tuh dengan suara yang cukup kuat, keras gitu, tegas gitu. Kalau suku Jawa ya kalau misalnya berbicara itu dengan agak sedikit lembut, sedikit tidak kedengaran sih sebenarnya dibandingkan dengan Batak atau Nias atau yang ini, jarak sekitar hampir 5 meter pun terkadang masih bisa kedengaran gitu. Ya, interaksi dengan suku lain sih jujurnya saya senang gitu, karena saya ngerasa kita itu sama, satu bangsa, tapi kita harus saling menghargai satu suku dengan suku yang lain. Dan contohnya saya Batak, suami saya Chinese, dan tetangga saya banyak suku, ada yang suku Jawa, suku Tamil dan sebagainya gitu. Bagi saya berinteraksi ya sebisa mungkin saling salah menghargai satu dengan yang lain gitu. Pernah ya suatu hari saya lagi ngobrol gitu, tiba-tiba ada yang nyeletuk dengan suara yang cukup, intonasinya yang cukup tinggi. Saya kira marah sama saya gitu, tapi rupanya saya yang salah paham gitu, karena mereka memang seperti itulah intonasi suara mereka. Memang karakter mereka itu berbicara ya dengan nada yang keras atau tegas gitu. Menurut saya ya, bukan berarti mengarah ke konotasi yang buruk. Ya syukurnya sampai saat ini saya nggak pernah merasakan konflik gitu, karena intinya buat saya sendiri gitu, kita harus bisa mawas diri gitu, menguasai diri gitu. Seperti saya bilang tadi, kita itu harus menghargai satu suku yang satu dengan yang lain. Nah contohnya kita harus menghargai misalnya acara-acara kebudayaan gitu. Dengan itu kita bisa menjaga kedamaian satu dengan yang lain. Baik, Ibu. Ya kalau berinteraksinya kami saling menghargai ya. Kalau mereka sering mengadakan acara adat, ya kita pun bisa menerima, terkadang pun kita bisa ikut membantu atau ikut di dalamnya gitu. Nah sebaliknya pun mereka seperti itu. Ya yang saya lakukan untuk menjaga ketidak terjadian kekonflikan ini, kalau misalnya saya langsung minta maaf gitu. Sebelum saya minta maaf, saya koreksi diri sendiri gitu. Kenapa? Kita kan harus menjaga keanekaragaman, karena bangsa kita ini adalah bangsa yang banyak suku gitu. Gak bisa kita paksakan suku kita yang benar, suku mereka yang tidak, dan sebaliknya gitu. Ya syukurnya saya nggak pernah konflik dengan suku yang lain di luar dari suku saya pribadi gitu. Dalam kehidupan masyarakat pluralis, sikap toleransi menjadi kunci utama untuk menjaga keharmonisan antar kelompok sosial masyarakat. Perbedaan karakteristik setiap kelompok menjadi pertanda bahwa Indonesia merupakan suatu negara yang kaya akan keanekaragaman suku, ras, bahasa, dan budaya. Perbedaan-perbedaan tersebut haruslah dipahami oleh masyarakat pluralis untuk menjaga keharmonisan dan ketertiban antar kelompok masyarakat. Hidup dan tinggal di wilayah dengan karakteristik masyarakat yang berbeda tidak jarang menimbulkan fenomena culture shock yang mungkin saja dapat memicu terjadinya perselisihan ataupun konflik antar kelompok masyarakat. Menanggapi fenomena tersebut, setiap individu dalam kelompok masyarakat diharapkan mampu menjalin hubungan interaksi sosial yang lebih baik lagi dengan anggota kelompok masyarakat lainnya. Melalui hubungan interaksi yang terjalin dengan baik, setiap individu dapat belajar untuk memahami serta menghormati perbedaan karakteristik masyarakat yang berbeda-beda. Apabila setiap individu dalam kelompok masyarakat sudah mampu menghargai dan memahami perbedaan yang ada, maka kehidupan sosial antar kelompok masyarakat dapat terjalin dengan harmonis. Demikian penjelasan saya terkait konsep pluralisme
dalam hubungan interaksi sosial antara suku etnis Batak dan suku etnis Jawa. Semoga dengan video tugas ujian akhir semester ini juga mampu memberikan pemahaman serta pengetahuan baru terkait pola hubungan interaksi sosial dalam kelompok masyarakat, khususnya dalam konsep pluralisme. Sekian saya akhiri, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.